bersyukur Tuhan izinkan kita untuk masih bisa mengikuti ibadah ini. Kita bersekutu di dalam ibadah kita ini, dan kita yakin Roh Kudus Tuhan yang mengajari kita, yang memimpin kita dalam ibadah ini. Sebelum kita menaikkan puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan, mari terlebih dahulu kita dengarkan tiupan sangkakala dengan sikap berdoa. Mari sebelum kita mulai acara kebaktian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan rahmat Tuhan, sehingga sampai pada saat ini kami masih tetap merasakan kasih karunia Tuhan, tetap melindungi kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami memulai acara kebaktian kami, doa dan pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati kami, menemani kami di dalam acara kebaktian kami ini, sehingga kami bisa aman di dalam perlindungan tangan Tuhan. Bapa, tutup bungkus kami semua Tuhan di dalam acara ini, sehingga kami bisa aman di dalam kami memulai dan mendengarkan firman Tuhan nantinya. Bapak, begitu juga peralatan-peralatan kami, kiranya Bapak tetap mentahirkan, mensuci, kuduskan. Baik kami memakai laptop atau HP atau apa saja Tuhan yang peralatan kami gunakan di dalam acara virtual ini. Kiranya Tuhan tetap mentahirkan, mensuci, kuduskan, sehingga melalui alat yang kami pakai juga dapat memuliakan nama Tuhan. Begitu juga sahabat-sahabat doa kami yang bertugas pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dia, mensuci, kuduskan juga Tuhan, agar acara ini benar-benar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, semua acara kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kecap dan lihatlah dan rasakan betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Kita sudah merasakan itu, dan kita sudah juga menyaksikannya bagi banyak orang bahwa Tuhan kita itu Allah yang sangat menyayangi kita. Mari kita naikkan puji-pujian kita. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kasih
Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Kita bersyukur, sangat bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas setiap perbuatanmu yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa dalam hidup kami. Kasih-Mu begitu sempurna, nyata dalam hidup kami. Kami datang Tuhan, menaikkan pujian, hormat dan penyembahan kami kepadamu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup.
dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa kami bersyukur, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur Bapak. Walaupun kami ibadah online Tuhan, tapi kami merasakan jemaat-Mu, kami merasakan kebersatuan kami Tuhan, kami merasakan Engkau Allah yang Maha Hadir di setiap rumah-rumah kami Tuhan, di setiap hati kami yang rindu dan haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kami semua yang masih bisa memuji dan menyembah Tuhan, mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Hati, tubuh, jiwa dan roh kami senantiasa bersorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Allah kami. Terimalah pujian dan hormat kami ini Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Mari saudaraku, semua kita yang sudah memuji dan menyembah Tuhan dan percaya kasih Allah tidak pernah beranjak dalam hidup kita, bersama saya kita katakan amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur kami serukan bagi Tuhan, karena hingga pada saat ini kami anak-anak-Mu masih bisa mengikuti ibadah pemulihan hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Terlebih dahulu, ampunkan segala salah dosa kami, agar tidak jadi penghalang dalam kami menaikkan doa-doa kami. Tuhan, kami mau berdoa saat ini buat cuaca ekstrim yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di daerah kami saat ini, sehingga mengakibatkan kesehatan masyarakat terganggu. Biarlah Tuhan, di saat cuaca ekstrim ini terjadi, kami tetap berserah kepada Tuhan, agar kami bisa tetap menjaga kesehatan kami. Kami juga bisa melaluinya, dan Tuhan tetap jadi pengharapan kami. Dan juga Tuhan, di masa pandemi ini, walaupun vaksin sudah mulai diedarkan ke masyarakat, Tuhan yang tetap mengingatkan kami seluruh masyarakat agar kami tetap mau mematuhi protokol kesehatan, agar peredaran virus COVID-19 ini bisa semakin ditekan. Dan juga Tuhan, buat pasien-pasien yang saat ini dirawat di rumah sakit, Tuhan jamah mereka, lawat mereka, agar pasien-pasien ini juga nyata mujizat kesembuhan bagi mereka. Mereka sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk alam di sekitar kami Tuhan. Terlihat bahwa alam kami semakin rusak. Adanya pengerukan tanah, penebangan hutan, pembuangan sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Tuhan, kiranya yang menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk mau menjaga alam kami agar tidak terjadi dampaknya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam untuk kita semua. Salam sehat. Kita berharap bahwa memang pandemi COVID-19 akan segera berakhir
Dan tentunya kita tetap meminta perlindungan dan kekuatan Tuhan untuk meneguhkan, menguatkan, menghiburkan kita, karena tak terasa waktu sudah 1 tahun kita ada dalam kondisi pandemi COVID-19. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap bersuka cita, tidak menghalangi kita untuk tetap beribadah walaupun kita di rumah saja. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan marilah kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat perlindungan dan kasih setia Tuhan yang tetap melindungi, menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Teristimewa Tuhan, ketika kami berhadapan dengan pandemi COVID-19, kami percaya bahwa Tuhan tetap melindungi, membentengi kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Berkati kami Tuhan, agar kami tetap menjadi berkat di pandemi COVID-19 ini pun. Dan iman percaya kami mengatakan bahwa Tuhan tetap ada menemani dan mendampingi kami. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami di tengah ibadah kami hari ini, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengangkat sebuah tema bagi kita di pertemuan ibadah kita hari ini, hidup yang berbuah. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan bagi kita semua. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika memang kita tidak berkembang, maka biasanya kita stuck. Kalau kita stuck, berarti Bapak Ibu kita bisa dihanyutkan oleh pengajaran dunia ini. Saya ambil sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Kalau ada seekor ikan air deras seperti ikan jurung ya, di sungai. Ya. Ikan jurung itu biasanya ikan yang aktif. Tapi ketika memang ikan jurung itu tidak mengikuti kehidupan di air deras, maka perlahan namun pasti dia akan diseret oleh arus. Sementara ikan jurung itu harus mampu melawan arus. Nah,
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas memang Alkitab mengatakan bahwa dunia ini jelas menantang apa yang menjadi kebenaran daripada firman Allah. Berarti anak Tuhan gak boleh netral dalam hidup ini. Anak Tuhan tidak boleh terlalu banyak toleransi dalam hidup. Ketika dia terlalu banyak toleransi, maka dia juga akan terimbas dan ikut hanyut dengan arus dunia ini. Menarik sekali Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Daniel kalau kita baca dalam Alkitab adalah orang yang siap untuk melawan arus. Daniel adalah orang yang konsisten untuk tetap maju di dalam iman. Bahkan kalau kita baca Bapak Ibu saudara-saudaraku, Daniel itu mampu memastikan dengan sangat jelas sekali bagaimana Tuhan bekerja, berkarya atas dirinya dan juga teman-temannya. Sehingga dalam Daniel pasal 1 kita bisa melihat bagaimana Daniel itu betul-betul konsisten. Ketika memang orang semua enak menikmati makanan di hidangan raja, minum anggur, Daniel justru memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan itu. Menarik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah apa yang membuat Daniel tidak mau makan makanan raja, tidak mau minum anggur? Sebab biasanya kita melihat dalam tradisi kehidupan raja kuno, makanan-makanan mereka yang enak-enak itu, makanan mereka yang sangat menjadi pilihan itu, ternyata dipersembahkan dahulu kepada dewa-dewa supaya apa? Dewa memberkati dan memberikan zat yang bermanfaat sehingga tubuh raja itu akan kuat oleh karena kekuatan para dewa. Daniel tahu bahwa itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Daniel tidak mau menajiskan dirinya, dia tidak mau makan makanan itu. Bahkan kepada pegawai istana yang menjadi kepala dia katakan, berikan kami kesempatan untuk membuktikan bahwa kami tidak makan hidangan raja dan kami akan lebih baik keadaan kami. Dan ternyata betul Bapak Ibu, pada ujian akhir kita melihat Daniel itu jauh lebih sehat, bahkan pikirannya 10 kali lebih pintar daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang Kristen itu saudara-saudaraku harus memang kelihatan perbedaannya. Orang Kristen itu oleh karena berkat Tuhan yang dia alami saudara-saudara, maka dia harus menunjukkan ketika Tuhan memberkatinya, bahkan ketika dia berkarya dalam diri orang beriman itu akan kelihatan perbedaannya. Sebab apa akhirnya? Saudara, Daniel itu menjadi orang yang sangat diperhitungkan perkataannya karena tidak ada yang bisa melampaui kepintarannya dan juga kawan-kawannya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang membuat kita mau mengatakan bahwa anak Tuhan itu harus maju, bertumbuh, dan juga semakin mengenal, knowing God lebih dalam lagi, supaya kita tidak sempat dibawa oleh arus dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang dalam surat 2 Petrus katakan hari ini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita kepada kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya. Kita sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Sekali kita mengalami anugerah, menerima anugerah itu yang begitu besar, maka kita harus terus maju. Dalam teks ini dikatakan mengenal Tuhan secara lebih dalam lagi. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat Alkitab jelas meminta kita untuk terus mengalami pertumbuhan. Sehingga memang ketika Paulus
sebelum ditangkap dan Paulus ketika ditangkap, jelas ada perbedaannya. Kalau Paulus dulu, ya sebelum dia ditangkap, yang namanya Saulus, dia mau bagaimana supaya dia dikenal lebih hebat, pendidikannya lebih tinggi, bagaimana dia bisa mendapatkan fasilitas yang hebat dan wah. Tapi ketika dia ditangkap sangat luar biasa, keinginan itu begitu lepas dan hilang sehingga dia katakan dalam tulisannya, dia mengatakan hanya satu keinginanku. Apa keinginannya? Mengenal Kristus. Harta, jabatan, tahta tidak ada artinya, dan dia mengatakan bahwa semua yang kuanggap itu penting, berharga, bernilai, semuanya sekarang kuanggap seperti sampah oleh karena Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita makin picik. Sebab memang iblis itu membuat kita itu picik. Kita akan semakin kecil, sempit, picik. Sebab memang satu pekerjaan iblis itu adalah apa? Membuat kita tertatih-tatih, membuat kita itu tidak bebas, membuat kita itu terikat. Ada sebuah ilustrasi yang sangat menarik, bahwa di satu desa hiduplah seorang petani. Si petani ini kebetulan memiliki seekor burung Raja Wali. Dan kemudian karena dia mendapat anak daripada Raja Wali ini kecil, dari kecilnya, dan ia membuat bahwa burung Raja Wali ini satu kandang. Kalau dalam bahasa Karonya itu basunun tamana. Sehingga memang induk ayam tetap melindungi anak Raja Wali ini di bawah kepak sayapnya. Dan kemudian burung Raja Wali ini semakin besar, semakin bertumbuh, tapi besarnya bersama dengan anak ayam. Lucu ya? Nah kemudian ketika si petani ini bilang kurna, maka anak burung Raja Wali itu juga datang dan mematok makanan yang diberikan oleh petani. Sama sekali sama. Tidak ada perbedaan dengan anak ayam. Dan kemudian dia bertambah besar, anak ayam juga bertambah besar, dan kemudian mereka cari makan bersama, mengais bersama, dan tidak ada perbedaan sama sekali. Sehingga satu kali ada seorang pelancong datang, ya. Dia datang dari sebuah negeri yang tak diketahui, dan dia merasa aneh sekali. Dia lihat, wih ini burung betul-betul aneh, sebab memang ini pasti burung bukan ayam. Terlihat kok dari bulunya. Dan kemudian dia tanya kepada bapak petani, hei, kau punya burung yang sangat luar biasa aneh. Dan ayam itu bilang, ini bukan burung, tapi ini adalah ayam. Tapi si pelancong itu bilang, bukan, ini asli burung. Tapi petani bilang, enggak, itu asli ayam. Buktinya apa? Buktinya kalau saya panggil kurna, maka burung Raja Wali itu datang bersama dengan anak-anak ayam. Itu bukti yang nyata. Tapi si pelancong bilang, buktikan. Kasih saya waktu bahwa saya bisa mengubah ayam itu menjadi burung. Nah sehingga saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya pelancong itu membeli burung Raja Wali itu, membawanya, dan kemudian dia melatihnya, dia angkat anak burung itu, dan kemudian dia lepaskan, dan kemudian gedebok, jatuh. Sebab anak burung Raja Wali tidak pernah memakai sayapnya. Dan kemudian dia terus melatih, dia mulai naik lagi ke atas lantai 2 rumahnya. Dan kemudian dia mulai mengangkat-angkat, dan kelihatan sekali bahwa anak burung Raja Wali itu begitu ketakutan. Dia ngeri. Padahal dia burung, bukan ayam. Menarik, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berbulan-bulan, bahkan sesudah sekian bulan, 6 bulan, akhirnya si pelancong itu naik ke sebuah gunung tinggi.
Dan di bawahnya ada jurang. Burung itu kelihatan mulai memungsikan sayapnya. Dan kali itu si pemilik burung sang pelancong itu mencoba untuk mengangkatnya, dan kemudian ada jurang yang begitu dalam. Burung Raja Wali itu begitu ketakutan, dia ngeri memandang ke bawah. Dan sang pelancong itu bilang kepada burung Raja Wali, "Kau adalah burung, kau bukan ayam." Dan kemudian dia mulai mengangkatnya perlahan-lahan, dan mulailah burung itu mulai mengepakkan sayapnya. Dia angkat dan sekarang dia lepaskan, buak, dan kemudian Raja Wali itu terbang tinggi. Makin kuat angin, makin dia lepas. Bapak Ibu, makin kita diperbudak oleh iblis dengan mengatakan bahwa kita adalah ayam. Sulit bagimu untuk maju, sulit bagimu untuk hidup kudus, sulit bagimu hidup seturut dengan kehendak Allah, maka kita akan semakin hanyut, semakin dia perbudak. Tapi ketika kita diyakinkan oleh Tuhan bahwa kita adalah anak Tuhan dan Kristus sudah mati untuk menebus kita, maka kita akan tetap bergerak untuk maju. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah sebuah gambaran pekerjaan iblis yang sangat luar biasa jahat. Ada anak Tuhan rajin ibadah, rajin doa puasa, tapi kelihatan kehidupannya tetap money oriented, mata duitan. Ada Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab memang itu sudah terpatri dalam dirinya, dan iblis katakan, kau tetap beribadah, tapi aku tetap memakai kau untuk menjadi maksud dan tujuanku. Dia begitu banyak kompromi, dan dia akhirnya tidak mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Itulah kalau kita tidak bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara kita untuk bertumbuh? Nah, ini satu hal yang menjadi perenungan kita yang sangat dalam. Hal pertama yang harus kita pegang untuk bertumbuh itu adalah apa? Berdoa. Martin Luther menyebut bahwa berdoa itu adalah napas hidup orang percaya. Dalam doa kita bisa menyampaikan seluruh harapan kita. Dalam doa kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku mau hidup lebih berkenan di hadapan-Mu. Saya rasa itu adalah doa yang paling indah. Daripada kita mendoakan banyak hal tapi kita tidak mendoakan diri kita, kita bisa bersyafaat begitu jauh Bapak Ibu. Tapi kita lupa mendoakan diri kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk bertumbuh marilah kita berdoa kepada Tuhan. Martin Luther katakan, Tuhan, apabila semakin banyak beban hidupku, maka aku akan semakin banyak meluangkan waktuku untuk berdoa. Sebab semua tantangan hidup yang kita alami dalam hidup, ketika kita menghadapinya bersama dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan, dan kita akan mengalami pertumbuhan spiritualitas yang hebat. Tuhan mau kita terus bertumbuh. Yang kedua, Alkitab mengatakan sangat luar biasa bahwa memang untuk bertumbuh kita tidak hanya berdoa saja, kita tidak hanya berpuasa saja, tapi cara yang paling tepat untuk bertumbuh adalah apa? Adalah bertumbuh dalam kebenaran firman Allah. Saya ajak kita untuk membuka kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita luangkan Bapak Ibu waktu kita untuk lebih banyak lagi membaca kitab suci, merenungkannya. Dan akhirnya kita terus mengalami pertumbuhan
yang sangat luar biasa baik. Hal yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus adalah beribadah dengan setia. Ada begitu banyak orang akibat daripada pandemi, akhirnya mereka melupakan ibadah. Pandemi memang satu sisi ketika kita maknai itu bisa menjadi sebuah berkat yang hebat. Tapi juga bisa menjadi sebuah tantangan untuk meninggalkan Tuhan. Karena kita tidak memiliki kerinduan untuk beribadah. Tapi untuk bertumbuh Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita harus beribadah. Sebab apa? Ibadah adalah pengabdian hidup dan pelayanan terhadap Tuhan dan juga sesama. Jadi ibadah itu tidak pasif Bapak Ibu. Ketika kita beribadah kita ingat, saya sedang melayani Tuhan. Ya, saya sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya sedang memiliki sebuah kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi kemudian Bapak Ibu, ibadah tidak hanya juga sebatas kita berdiam diri. Tapi ibadah juga adalah tindakan kita sebagai orang yang mengenal Tuhan itu. Ingat Bapak Ibu, ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang beribadah, maka itu tidak hanya terlihat ketika kita menaikkan pujian penyembahan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita berdoa. Tapi Bapak Ibu, beribadah juga memiliki sebuah implikasi yang nyata. Apa itu Bapak Ibu? Sikap, perbuatan, tindakan kita terhadap sesama. Jadi salah Bapak Ibu kalau kita hanya melihat ibadah sebagai sebuah proses untuk kita bertemu dengan Tuhan. Tapi ibadah yang sejati itu adalah apa Bapak Ibu? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu terlihat dari tindakan-tindakan kehidupan kita yang mencerminkan bahwa kita adalah orang yang sudah bertemu dengan Tuhan. Itulah perenungan yang indah bagi kita di ibadah kita hari ini. Jadi Bapak Ibu, kembali saya ingatkan untuk bertumbuh kita memiliki beberapa hal. Yang pertama kita berdoa. Yang kedua, pakailah waktu untuk membaca kitab suci secara mendalam. Dan yang ketiga itu adalah beribadah. Mari kita tetap terus bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam surga, firman-Mu sudah kami dengar, teguhkan kami Tuhan. Supaya kami tetap mengingat bahwa kami adalah orang yang harusnya tetap mengalami pertumbuhan. Dan untuk bertumbuh kami memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Engkau lewat sikap kami berdoa. Yang kedua Tuhan, kami juga boleh belajar hari ini untuk menjadi bertumbuh. Kami terus bergaul akrab bersama dengan firman-Mu. Dan kami akan terus bertumbuh ketika kami menjalankan ibadah kami. Baik ketika kami masuk dalam pemujaan penyembahan kepada Tuhan. Dan juga bagaimana kami mewujud nyatakan hidup yang beribadah lewat tindakan kami secara nyata. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa dan permohonan kami sebab di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.